Membuat kartu itu buat saya bisa mengekspresikan sangat banyak. Nggak hanya kata-kata, tapi juga gambar, kesan saya terhadap seseorang, bentuk perhatian saya terhadap orang lain, bentuk penghargaan saya terhadap orang lain. Banyak hubungannya dengan kesehatan mental, gitu, sebagai si pembuat dan si penerima. Halo, saya Siska. Saya tinggal di Makau, kira-kira 16 tahun ya. Saya mulai membuat kartu itu sejak saya umur 10 tahun kira-kira. Awalnya kakak saya tuh suka bikin kartu kecil-kecil yang dia bagikan ke teman-temannya. Terus kakak saya tuh bilang, kamu kan sudah lihat saya buat, kamu pasti bisa. Ini bahan-bahannya, coba kamu bikin sendiri. Dari situ terus saya membuat kartu itu untuk kartu Natal dan kartu Valentine. Hobi itu saya teruskan setiap tahun sampai akhirnya waktu kita mulai tinggal di Makau, mulai sedikit-sedikit menjual ke hasil karya saya. Kartu ucapan itu seringkali sesuatu yang kelihatannya kecil, tapi untuk saya itu maknanya sangat besar. Buat saya kartu itu memberikan sebagian dari diri saya ke orang lain. Dengan kartu itu saya mengekspresikan perasaan saya dan kemudian menjadi sesuatu yang lebih luas. Memberi kartu itu untuk saya menjadi sesuatu yang sangat personal. Personal relationship, hubungan pribadi antara saya dengan si penerima kartu itu sangat penting buat saya. Membuat kartu untuk saya, entah itu untuk saya gunakan sendiri atau untuk saya jual ke orang gitu ya. Membuat kartu itu buat saya bisa mengekspresikan sangat banyak. Nggak hanya kata-kata, tapi juga gambar, kesan saya terhadap seseorang, bentuk perhatian saya terhadap orang lain, bentuk penghargaan saya terhadap orang lain. Misalnya saya memberi kartu ke teman baik ya, itu biasanya saya perhatikan. Dia senang warna apa, dia suka apa, gitu. Dan itu komponen-komponen itu saya masukkan di dalam kartu yang saya buat. Untuk saya itu bentuk ekspresi penghargaan dan cinta juga terhadap orang lain. Eksistensi kartu ucapan terutama handmade, terutama yang buatan tangan ya, itu justru sangat berharga. Di zaman digital itu sekarang pena dan kertas itu semuanya dituliskan lewat message, lewat WhatsApp, lewat Messenger, tapi untuk menerima sesuatu yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat dan bisa kita simpan itu sangat berarti. Kalau kita ke kotak pos di rumah, itu biasanya kan surat-surat yang datang itu isinya rekening ya, rekening kartu kredit lah, rekening listrik, rekening air. Terus tahu-tahu kita terima sesuatu yang dialamatkan ke kita buat tantangan, maknanya sangat besar. Itu saat pandemi kemarin. Saya tinggal di Makau. Selama masa pandemi itu, selama 3 tahun, itu kami nggak bisa keluar. Artinya, eh, kita yang bukan residen dan bukan warga negara di Makau, itu kita nggak bisa keluar. Kita bisa pergi, misalnya kita mau pulang ke Indonesia, oke kita pulang ke Indonesia, tapi kita nggak bisa balik lagi. Gitu. Jadi kita waktu itu Makau memang ditutup untuk semuanya. Dan buat saya, waktu itu yang bikin saya waras, gitu ya, bikin saya bisa dengan membuat kartu. Waktu itu saya nggak mikir gitu. Ini mau mau diapain kartu yang saya tahu adalah saya ada waktu, saya ada bahan-bahannya. Itu buat saya art therapy yang sangat-sangat penting di masa-masa itu. Banyak hubungannya dengan kesehatan mental gitu sebagai si pembuat dan si penerima. Oke, peminatnya itu ada orang lokal dan juga ada orang ekspat gitu. Jadi kalau mereka perlu kartu, mereka telepon saya atau mereka kirim message. Tapi saya biasanya kalau bikin kartu itu sengaja dalamnya saya nggak tulisin apa-apa karena buat saya itu sangat personal. Apa si si pemberi kartu adalah yang menulis pesan mereka di dalam kartu itu. Biasanya sejauh ini saya melakukannya secara informal. Saingan dengan dunia digital itu sebenarnya sangat sulit. Satu, tentu saja dari soal biaya. Biayanya nggak besar. Dibandingkan kalau mereka misalnya mau kirim kartu ke 10 orang aja, berarti mereka harus bayar kartu untuk 10 kartu, belum lagi ditambah biaya
Sejauh ini sih saya masih memasarkannya secara informal seperti itu. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa punya, apa ya, cara yang formal dan bisa terus berkesinambungan. Kartu ucapan itu kan sangat personal ya. Tantangan terbesarnya adalah menulis atau menyertakan elemen-elemen bisa menyinggung orang lain. Bahwa hubungan personal saya dengan orang itu, dengan si penerima itu sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat saya hargai. Karena itu saya memberikan sebagian dari esensi saya melalui kartu itu kepada orang tersebut. Memberi kartu juga menjadi sarana untuk menyatakan perasaan kita yang seringkali sulit untuk kita katakan secara langsung. Untuk hal-hal yang sulit dikatakan atau hal-hal yang sulit dinyatakan itu menyatakannya melalui kartu kan kita mengambil waktu, menyediakan waktu untuk berpikir, untuk menulis. Jadi kita lebih flow-nya, alirannya itu lebih teratur gitu, nggak terburu-buru.